Orang-orang yang sukses seperti Elon Musk, Bill Gates, atau Mark Zuckerberg, mereka punya yang namanya rutinitas harian, sehingga mereka bisa produktif dalam membagi waktu antara mengembangkan bisnis mereka, memperkaya skill, dan bahkan juga waktu untuk hiburan mereka. Memiliki jadwal harian yang terstruktur punya manfaat yang besar untuk bikin kita lebih disiplin dan lebih efektif dalam menggunakan waktu yang ada. Jadi, kenapa enggak kita sama-sama belajar ngatur kegiatan harian kita supaya hari kita lebih produktif. Welcome back di podcast Gardu, Share the Light. Oke guys, gue Yuda yang jadi host kali ini. Dan kali ini gue ditemenin sama dua orang yang fotonya ya lo udah lihat lah ya, semua di cover. Yaitu kita mulai ladies first, kita mulai dari Stevia Nazaret, bla bla bla. Marganya apa? Tita Helu. Tita Helu, itu dia. Gimana kabarnya, Steph? Halo. Kita ketemu lagi nih ya. Baik-baik aja gua, sehat-sehat. Baik ya. Gimana kesibukan minggu-minggu terakhir? Lancar-lancar? Minggu terakhir? Ya, lancar minggu-minggu terakhir semuanya. ini. Lancar. Sekarang lu kerja apa sih? WFH masih atau 100% atau udah bolak-balik kantor? Gua kebetulan kan kantor baru, jadinya gua full di kantor 100%. Oh gitu. Wah, iya betul. Sekarang gua di biasanya kan gua di bagian keuangan, sekarang pindah ke procurement, pembelian gitu. Wah, mantap. Kantor baru berarti udah berapa lama nih di kantor yang baru ini? Baru 3 minggu. Ih, anak baru ya. Iya bener, masih pik-pik banget. Oke, semoga lancar-lancar di kantor yang baru ini. Semoga cocok sama teman-temannya, sama bosnya. Sama bosnya ya, amin. Sama gajinya juga mesti cocok lah ya. Itu udah paling penting. Betul. Kan kalau gue inget episode lu yang di bulan Januari itu kan keinginan lu pengen punya banyak duit ya katanya. Wih. Betul. Mantap. Oke, daripada yang satu teman kita yang satu ini nganggur aja nih, udah nganggur. Itu dari tadi kita langsung sapa aja. Let's berhitu, cie. Hai, selamat malam Pak Guru atau selamat siang di sini. Ya, selamat. Selamat apa? Ya, terserah tergantung yang dengerin ya. Ya, selamat mendengarkan. Yoi. Ya, by the way gue nanya dong, lu ngajar apa sih di sekolah? Sekarang gue ngajar SD sekarang yuk. Iya. Tadinya kan gue TK kan. Oh, lucunya. Imut-imutnya. Oh, lu ngajar SD kelas berapa nih? 1 sampai 6? Ngajar kelas 1. Kelas 1 doang. Tapi iya sih kalau bisa dibilang sih 1 sampai 6 sih karena gue ada ngajar beberapa pelajaran juga buat yang kelas besar. Wih, mantap ya. Pelajaran apa tuh? Ngajar sport, ngajar English. Oh, sweet. Yes no lah. Oke. Terus apa lagi? Gitu sih, sama di kelas 1 ya megang kelas sih. Oke. Oh, lu pegangin kelasnya. Biar nggak hilang. Wih, keren ya. Berarti cocok lah ya. Ini kan sibuk-sibuk juga nih ya. Namanya guru pasti pusing sama jadwal pelajaran, sama apa lagi? Ya mungkin sama jadwal pribadi juga, sama mungkin janjian sama guru yang lain gitu-gitu ya. Berarti cocok sama tema kita kali ini, yaitu apa sih? Jadikan harimu lebih efektif ya. Nah, ini kan juga by the way kita akan menyambung dari obrolan kita di episode 37 ya. Kita ingat ya di yang judulnya Know Who You Are, yang tentang mengenal diri kita sendiri. Dan salah satunya kan kita bahas di situ ada kita singgung satu poin tentang rutinitas harian, ya kan? Tentang mengatur rutinitas harian atau mengenali rutinitas sehari-hari kita. Nah, jadi sekarang gue mau tahu dulu nih untuk lo berdua, lo itu punya jadwal harian yang atau jadwal rutinitas harian yang khusus, atau lo tipe orang yang sukanya ngeflow aja gitu. Coba gue mulai lagi dari yang cewek dulu dah, Steffi. Gimana Tep kalau lo? Kalau gue punya jadwal pasti, karena gue kan orang pelupa ya. Jadi penting banget buat gue nyatet gue harus ngapain hari ini, atau ya udah minggu depan gue harus ngapain, ketemu siapa.
Kalau misalnya gue ada janjian ketemu sama teman, ya udah gue masukin ke Google Calendar, gue pakai Google Calendar, gue masukin tanggal berapa, jam berapa kita ketemuan gitu. Takutnya gue bikin janji juga sama orang lain gitu kan, jadi nggak. Betul. Oke, jadi lo punya inilah ya, punya waktu-waktu tertentu untuk kegiatan-kegiatan tertentu dan itu sudah sangat terjadwal. Betul. Gitu, mantap. Nah, kalau lo gimana nih seleksi? Kalau gue sama sih, cuma mungkin gue termasuk orang yang masih konvensional ya. Jadi gue nyatetnya di kalender meja gitu. Jadi misalkan ada bikin janji sama siapa, tanggal berapa, gue langsung tuh lingkarin di kalender meja gue supaya waktu gue lagi duduk di kursi di meja itu, gue langsung lihat, itu langsung kelihatan tanggal berapa. Itu meja kantor lo maksudnya? Enggak, di rumah, karena gue kan masih kerja dari rumah kan, masih online. Oh iya, benar. Lo berarti misalnya lo lagi di jalan gitu gimana? Misalnya kan jadwal lo di meja lo. Misalnya lo lagi di jalan. Gue foto biasanya. Oh, jadi jadwalnya udah gue foto. Jadi kalau kita buka galeri handphonenya Lexi itu semua jadwal itu semua tuh. Semua foto. Bukan foto orang ya. Foto ini apaan nih, kalender semua. Oke, sebenarnya kenapa nggak lu coba, kan kayak misalnya kalau smartphone gitu kan dia udah ada banyak fasilitas kalender gitu. Kenapa lo nggak mau coba pakai itu? Bahkan kalau gue pribadi ya, gue juga sharing sedikit. Kalau gue juga sama kayak Steffi, gue taruh kalender pribadi di handphone gitu, dan gitu biasanya gue pakai reminder. Nah kan kalau di handphone kan enak. Kenapa lo nggak mau coba pakai di handphone gitu, Lex? Belum coba aja sih sebenarnya. Ya oke lah, itu mungkin boleh sih, nanti mungkin habis podcast ini kita coba, kita lihat seberapa efektif gue. Karena kadang-kadang gue jeleknya adalah ketika di remind ya dismiss. Oh, I see. Lama-lama hilang gitu. Iya. Lama-lama handphonenya males ingetin ya. Ada diemin aja, lupa. Bener sih, bener. Kalau gue juga sama aja kan, kalau di kalender kan juga lo tinggal begitu ngeliat, balik aja lah, balik. Sekali dibalik langsung 1 bulan soalnya. Nah itu bahaya tuh. Kalau ya oke. Nah kalau gitu coba dong sharing ke kita nih gitu. Gimana rutinitas harian kalian tuh kayak gimana? Setiap harinya, atau mungkin hari tertentu kayak gitu. Mungkin dari Lexi kali ini, Lex. Nah, kalau gua biasanya pagi tuh udah start online. Kita mulai kumpul guru tuh jam 7 sebenarnya. Kita ada devotion dulu. Sampai terus 7:30 anak-anak udah mulai masuk, itu online class sampai jam 12:30 tuh biasanya gua. Nah, setelah 12:30 itu gue istirahat sekitar setengah jam, 1 jam, itu gue baru mulai kegiatan yang lain tuh. Jadi gue ngambil private sebenarnya. Jadi ada murid-murid yang minta private, nah itu mulai bergerilya lah gue dari mulai jam 1 sampai sore sampai malam. Mantap. Jadi bisa dibilang seharian lo ngajar doang nih gitu? Seharian ya ngajar, betul. Wow. And then kira-kira waktu yang bener-bener free buat diri lu tuh kira-kira mulai jam berapa? Jam 9. Tapi itu pun kadang lu pakai untuk mempersiapkan hari berikutnya pasti ya? Iya, benar. Untuk persiapan ngajar hari berikutnya? Persiapan, iya, benar. Wah, gila. Jadi, ya gitulah sampai jam 9. Itu baru sampai rumah sih, jam 9. Beberes segala macam, 9:30 baru bisa. Nah, terus... sorry gue. Oke. Sorry, gue tadi agak motong. Cuman gue soalnya penasaran gimana lu ngatur waktu istirahatnya gimana tuh? Lu waktu istirahatnya tengah hari itu jam berapa? Ada nggak? Istirahatnya itu, jadi kan gue selesai kelas tuh jam 12:30. Itu gue ambil waktu setengah sampai 1 jam. Habis itu baru mulai itu gue. Buat makan siang dan segala macam itu ya? Betul. I see. And then begitu udah mulai ngajar lagi, kayak lu non-stop gitu ngajar? Lumayan. Karena kan gue datang ke rumah murid kan.
datang ke rumah murid, kemudian setelah dari murid yang satu ke murid yang lain kan ada spare waktu itu untuk di perjalanan sih sebenarnya. Itu yang bikin kadang-kadang jadwalnya agak karet 10-15 menit gitu-gitu sih. Iya, oke. Ya tapi untungnya lu ada plan yang udah ini ya, udah pasti jadinya bisa keatur. Oke. Good. Kalau gitu kita balik ke Steffi lagi. Gimana Steph? Lu bagaimana rutinitas harian lu? Gua hari Sabtu aja ya, karena kalau Senin sampai Jumat kan kerja kan, jadi emang kayak gitu-gitu doang gue kalau kerja. Kalau hari Sabtu contohnya, gue dari bangun tidur sampai jam 12 itu gue alokasikan waktunya untuk pekerjaan rumah tangga. Ya nyapu, ngepel, jemur, kayak gitu-gitulah. Terus dari jam 12 sampai jam 1 istirahat kan, makan, mandi. Karena jam 1 gue sudah rekaman lagi, rekaman sekolah minggu. Itu dari jam 1 siang sampai jam 5 sampai jam 6 sore. Karena kan rekaman terus ngedit kan. Jam 6 sampai jam 7 berapa muda, gengs. Sponsor. Rajin nih, berarti rajin. Lumayan. Terus udah jam 7 udah beres. Udah semuanya gue sih jam 7, hari Sabtu jam 7 tuh gue udah bisa istirahat, leyeh-leyeh lah, tinggal upload ke YouTube segala macem. Itu upload buat hari besoknya tuh, buat hari Minggu. Buat hari besok, iya betul. Gitu. Itu nggak stres loh kayak gitu, maksudnya ya kan itu kan istilahnya deadline-nya udah langsung buat besok kayak gitu. Itu nggak stres. Kan, itu soalnya kan rekaman yang udah gue buat beberapa minggu lalu kan, yang buat besok gue upload. Yang rekaman gitu, hari ini buat yang next-nya. I see, ya benar-benar baru ngerti gue. Oke, terus terus berarti jam 7 baru itu kayak buat waktu lu untuk istirahat gitu ya, buat kayak nonton drakor. Nggak tahu lu suka nonton drakor atau? Enggak, gue lebih suka baca komik. Baca komik, ya kayak gitu. Tapi emang pas lagi ibadah pemuda lu nggak suka colong-colong baca komik? Ayo jujur. Enggak, kan open kamera gue asik. Gitu ya. Gue sengaja open kamera biar gue nggak bisa aneh-aneh gitu. Cuman kan zaman sekarang orang, lu tau gak sih kalau gue nggak tahu itu di TikTok apa di Instagram ya, gue lihat orang kan suka ngasih gambar gitu, tau nggak? Yang gambar filter ya. Betul. Gambar-gambar foto sendiri gitu biar kelihatannya open cam padahal gambar. Orangnya mau makan di belakang. Belum coba. Nah, ini mungkin gue akan coba. Harus dicoba, dipanggil Steffi. Steffi gimana pendapatnya? Itu alert buat staff VBI ya, tolong ya. Biarpun open kamera panggil aja gitu ya. Benar. Oke, jadi balik lagi nih sebelum kita ngomongin hal yang lain. Oke, jadi kalau misalnya hari-hari biasa, let's say oke lah, itu memang jam kerja kalian kayak gitu ya, memang udah ada itunya dan itu apa bisa dibilang hampir tidak bisa berubah lah gitu ya. Betul. Bagus. Nah kalau gue share, kan gue memang mulai kerjanya baru mulai pulang sekolah ya, karena gue juga ngajarnya musik gitu kan. Walaupun ada yang kalau yang orang dewasa mereka ada yang biasanya jam pagi gitu, cuman itu nggak setiap hari. Jadi biasanya sih emang gue juga sebenarnya hampir sama sih, kalau dibilang juga hampir sama, kayak misalnya bangun terus sarapan, tentunya ada jam baca Alkitab, terus ada jam nyiapin buat ngajar, biasanya buat nge-scan gitu ya Lex ya, lu ngerti lah ya. Nge-scan, fotokopi kayak gitu kan, nyari-nyari gambar, udah kayak gitu aja. Habis itu ya udah, itu udah jam berangkat, udah jam ngajar kayak gitu. Itu pulang. Nah, pulang juga benar sih, sama juga pulang biasanya, terus habis itu gue harus nyiapin ini juga gitu, nyiapin apa yang harus gue siapin untuk besoknya juga gitu kan, supaya nggak mepet-mepet. Nah, cuman by the way, mungkin kalau kita ngomongin jadwal harian, rutinitas kan kita kayak udah tahu ya, jam segini gue harus ngerjain ini. Mungkin di sini juga yang lebih penting ketika kita ngatur jadwal harian kita, mungkin kita harus tulis juga kali ya yang lebih konkretnya gitu. Jadi kalau misalnya gue bilang gue mulai nyiapin buat ngajar itu jam 8 malam gitu ya, jam 8 malam sampai jam 10 malam prepare untuk ngajar, misalnya gue tulis gitu di jadwal gue. Kalau gue cuma nulis kayak gitu, biasanya
akan susah untuk mulai, bener nggak sih? Karena lu nggak tahu langkah konkret apa yang lu mau bikin gitu. Kayak lu cuman, oke, gue mau prepare ngajar, cuman begitu lo duduk di meja, ngapain ya, malas juga nih gitu. Cuman ketika lo punya langkah konkret, misalnya gue mau nyiapin buat ngajar, gue udah tulis harus nge-scan buku ini halaman sekian sampai halaman sekian, fotokopi halaman sekian kali buat si ini. Nah, kalau kita nulisnya bisa sampai sedetil kayak gitu, itu akan bisa lebih lebih ngebantu kita untuk lebih produktif itu yang tadi gue bilang gitu. Jadi kita tahu mau ngapain nih. Mungkin ada miss sedikit udah pasti gitu. Misalnya kayak tadi macet atau apa gitu ya di jalan, ada miss sedikit, cuman at least kita udah punya pegangan. Oke, gue harus begini gitu. Jadi target kita tuh konkret, bukan cuman yang terlalu general kayak gitu. Ini Lexi ngangguk, kayaknya ada mau nanggepin nih pasti. Iya, terkait dengan ini baru banget tadi sebenarnya gue lihat satu video di TikTok sih sebenarnya. Ada salah satu orang tuh bilang, dia bahas tentang present bias. Jadi terkait juga dengan kegiatan sih sebenarnya. Jadi misalkan dalam satu waktu kita tahu nih kita harus mengerjakan satu hal nih, mengerjakan tugas kita. Tapi biasanya kita tuh biasnya dengan nanti deh gue buka handphone dulu deh, atau main TikTok dulu, atau main game dulu. Karena gue tahu ketika gue lakukan itu hati gue senang, jadi gue bisa semangat gitu. Nah, itu yang dinamakan present bias. Jadi ketika kita bias sama apa yang akan kita lakukan sekarang dibandingkan dengan jangka panjang. Jadi present bias adalah ketika kita bisa mendapatkan kesenangan dari hal-hal yang bisa kita lakukan sekarang. Padahal ada hal lain yang harus lebih diprioritaskan, itu kita kesampingkan. Kenapa? Karena kita merasa, gue kayaknya bisa melakukan ini dulu nih. Padahal harusnya ketika kita bisa menyelesaikan tugas kita, itu reward-nya akan jauh lebih besar. Kita ngerasa kita lebih produktif, waktu kita lebih efisien, lebih efektif gitu. Nah, seringkali kita bias sama present bias itu gitu. Itu menurut gue yang, ternyata gue selama ini juga mengalami hal yang sama. Jadi misalkan gue udah tentuin jadwal nih, jam 9 gue mau prepare misalkan gitu ya. Gue udah lihat nih di jam kan. Udah begitu lewat jam 9:01, aduh, ntar dia 9:05 deh gitu ya. Ngerti, gue ngerti banget tuh ya, bener. Gitu. Padahal sebelumnya misalkan gue lihat jam 8:57, selalu gue tuh nunggu momentum, itu salahnya. I see, bener. Padahal momentum adalah ya sekarang, karena ya gitu sih, nggak ada waktu yang baik bagi orang yang suka menunda. Wis. Gitu. Bijak banget nih kata-katanya. Coba diulangin. Diulangin. Nggak ada waktu yang paling baik bagi seorang yang suka menunda. Camkan. Jadi bagi seorang yang suka menunda itu kapan aja itu belum terbaik, waktu terbaik. Kayak tadi contohnya 8:57. Nanti deh jam 9 teng deh. Nah begitu lupa lihat jam 9:01. Ya udah dibuletin deh 9:05. Selalu ada alasan untuk mengambil waktu yang terbaik. Benar. Padahal kenapa lu nggak mulai sekarang aja? Betul. Itu waktu yang terbaik loh gitu. Bener, itu gue juga ngalamin sih. Kalau gue excuse-nya kadang, udah kerja nih, cuman kayaknya gue tetap butuh kopi deh. Gue bikin kopi dulu deh. Ntar habis bikin kopi jalan ke dapur kan, lihat, ada baju nih belum masukin keranjang lagi. Iya, jemuran belum diangkat. Lama-lama mundur terus itu. Bener, gue ngerti banget sih. Jadi emang ketika lo udah punya jadwal, lo harus bisa stick. At least usahakan bisa stick sama itu gitu lah ya. Bener-bener. Sama mungkin masukan juga, gue juga pernah belajar dari orang lain. Dia bilang selalu, pokoknya lu mood nggak mood, lo mulai aja. Ketika itu udah ditulis, mulai aja, karena mood itu akan ngikutin dengan tindakan gitu. Jadi jangan sampai tindakan lo ngikutin mood, tapi mood lo yang akan nanti ngikutin tindakan. Begitu lo udah mulai, pasti somehow lo akan dapat moodnya itu, semangat untuk kerjain itu gitu. Jadi lebih baik jangan ditunda, mulai aja langsung. Kenapa Lex? Mau ngomong apa Lex? Ini iya, gue gatel sih sebenarnya. Dan ini sih sebenarnya kita tahu sebenarnya apa yang jadi kelemahan kita sebenarnya. Distraction tuh itu yang harus kita hindari sih sebenarnya. Betul. Gue tuh termasuk orang yang lumayan gampang ke distract.
Nggak lu doang sih, gue rasa banyak sih, banyak nih, gue juga termasuk nih. Nah, terus. Iya, itu jadi itu yang harus sebenarnya dikesampingkan sih, supaya kita yang harus galak sama diri kita sendiri. Kadang-kadang ya gitu, kita lihat handphone, itu yang distraction yang paling gampang tuh handphone sebenarnya. Bener, makanya disiplin itu ya. Iya, padahal lu nggak harus melakukan sesuatu dengan handphone lu, tapi ada aja yang pengen lu buka, ya berita lah, ya Instagram lah, ya Facebook lah misalnya. Iya benar. Padahal ya lu cuma scroll doang. Iya, buka email lah, kalau udah dibalas. Kali jadwal buat buka handphone gitu, dimasukin dalam jadwal lo gitu. That's a good idea, benar-benar. Iya, dulu gue pernah tuh coba pakai reminder di Instagram, jadi gue maksimalin 45 menit. Oh ya, jadi untuk ngebatasin di Instagram gitu maksud lo gitu. Ya benar. Atau balik lagi tadi yang si Steffi bilang, benar sih. Jadi ketika lo punya waktu khusus untuk membuka handphone lo, atau lo punya waktu khusus untuk membaca email dan ngebalas itu semuanya, kerjaan kita tuh sisanya bakal efektif banget gitu. Karena lu nggak ada distraksi lagi gitu. Jadi kayaknya bener sih, gue harus coba juga, jadi masukin jam sekian sampai jam sekian ada jadwalnya ya, ngecek handphone. Keren banget ya. Menarik. Cuma ya gitu ya, memang itu dia dengan jadwal yang lebih fleksibel kan. Maksud gue ya, kita dengan rutinitas kita mungkin ada trik yang beda yang bisa kita terapkan. Jadi prinsipnya akan tetap sama, tapi secara kenyataannya kita bisa fleksibel dengan jadwal kita masing-masing. Betul. Kan? Mungkin bisa kita ibaratin aja kalau misalnya kayak kita kerja, atau let's say kayak lu lagi ngajar, gue nggak tahu misalnya Tevi lu lagi meeting sama bos lu, pasti lu juga nggak bakal ngecek handphone lu terus-terusan kan gitu. Lu kan pasti itu lu punya waktu untuk ini saatnya gue matiin handphone gue, atau lagi ibadah gitu ya. Ini saatnya gue matiin handphone gue. Dan menurut gue untuk pekerjaan yang lainnya pun yang istilahnya memang tidak ada yang ngontrol. Misalnya kita ngerjain, I don't know, mungkin lo ngerjain persiapan buat ngajar atau ngerjain kerjaan kuliah lo kayak gitu. Mungkin kita harus punya komitmen di situ. Ini saatnya gue ngerjain kerjaan kuliah gue, dan gue harus matiin handphone gue. Intinya menghindari distraction gitulah ya. Betul. Gitu. Ya mungkin nih gue ada satu hal yang mau gue clearin lagi gitu ya. Mungkin bisa dijawab singkat gitu. Menurut lo pribadi, atau untuk lo pribadi itu seberapa penting sih lo punya jadwal harian? Kalau gue sih penting ya, tapi yang kayak kita bilang itu disesuaikan sama masing-masing pribadi. Misalnya ada orang yang sukanya itu ngasih jadwal yang teratur banget gitu. Jadi setiap jam lo harus dirinci banget kayak yang tadi lo bilang gitu. Jadi harus setiap jam tuh harus bikin, misalnya pekerjaan kantor. Apa nih pekerjaan kantornya? Bikin ini, bikin itu, kan itu bisa juga. Atau ada juga orang-orang yang kayak gue tadi, misalnya dari jam hari Sabtu, dari gue bangun pagi sampai jam 12 itu adalah waktunya untuk pekerjaan rumah. Terserah gue nanti mau kerjaannya apa, mau nyapu dulu kayak atau apa, itu bebas. Jadi intinya ya sesuai aja sama pribadi kalian, maunya seperti apa. Kalau kalian pribadi yang gak suka dikekang, gue rasa kalau di setiap jam itu ada harus apa, lu bakal stres juga gitu. Benar. Tapi beda lagi sama orang yang merasa mungkin gue ini orangnya emang rada-rada males, gampang terdistraksi gitu. Mungkin lo butuhnya yang ketat banget gitu, lo bikin apa gitu. Betul, yang strict. Nah itu gue bisa bilang bener tuh. Maksudnya gue juga pernah punya pengalaman dulu waktu gue awal-awal belajar nyusun jadwal, gue juga nulisnya gitu tuh. Misalnya jam 10 sampai jam sekian gue begini, jam sekian sampai bahkan kadang sampai setiap setengah jam gue ada ganti kerjaan gitu kan. Jam sekian baca dari halaman sekian sampai halaman sekian gitu. Wah itu gue stres sih gitu karena terlalu banyak ininya. Karena ternyata gue nemuin cara buat gue sendiri, yaitu mirip-mirip kayak lu, cuman gue kombinasiin. Jadi misalnya gue tulis tadi, misalnya dari jam bangun sampai jam 12 siang, lu kan bilang beres-beres rumah. Nah, habis itu gue bikin to-do list aja nih, gue beres-beres rumahnya mau ngapain. Misalnya nyuci baju, nyetrika baju, nyapu, ngelap kaca, bersihin kamar mandi gitu ya. Nah nanti
pas gue ngerjain, gue mau mulai sama yang mana terserah gitu. Oh iya Gitu. Cuman yang penting gue udah Betul. tahu gue mau ngapain gitu ya. Nanti mau entah gue mau nyuci baju dulu kek, gue mau nyetrika dulu kek gitu. Itu urutannya terserah. Yang penting gue tahu gue mau ngapain kayak gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Nah sekarang gue balik lagi sama Lex. Gimana Lex? Menurut lo seberapa penting atau seberapa penting perannya jadwal harian ini buat lo? Penting banget sih kalau gue ya. Jadi supaya lebih efektif aja sih waktunya dengan punya jadwal harian jadi terarah sih. Kalau nggak punya jadwal harian, gue merasa ya udah ngalir gitu aja, dan kecenderungannya kalau ngalir gitu aja jadi nggak efektif sebenarnya. Jadi mau ngerjain sesuatu pun nggak maksimal karena lu nggak punya target untuk diselesain gitu loh. Tadi kayak contoh lu baca buku misalkan, lu target kalau misalkan dibikin jadwal mungkin lu bisa targetin 10 halaman misalnya gitu ya. Nah ketika nggak dijadwalin, lu nggak tulis, nggak dibikin konkret gitu, nah itu bakal ya udah 2 halaman lu ngerasa aduh gua nggak ngerti nih atau bosen nih, udah lu tinggalin, dan itu akhirnya nggak maksimal sih gitu. Jadi supaya yang lebih terarah aja sih yang gua rasain sih kalau punya jadwal. Benar. Jadi yang gue tangkap dari lu ini lebih kepada juga jadwal itu juga seperti untuk mencapai target harian lah, bisa dibilang gitu ya. Betul, biar kelihatan progresnya sih. Betul, target dan targetnya. Jadi lu ketika nyusun jadwal pun kita harus punya target yang konkret dan langkah-langkah yang konkret gitu ya. Oke, mantap. Ini sebenarnya udah bagus banget ya. Pengalaman dari lu semua, inputnya udah keren-keren banget. Nah, cuman mungkin kita mau lebih detail lagi nih, tips-tips buat kalian atau teman-teman yang mungkin masih kesulitan buat ngatur jadwal harian atau masih mikir-mikir penting nggak sih, atau ya memang awalnya bikin jadwal harian itu sebenarnya nggak gampang gitu ya. Jadi kita punya tips-tips. Langkah pertama yaitu kita bisa ambil dulu 1 mingguan gitu ya, kira-kira 1 minggu untuk mengamati kegiatan kita setiap hari gitu. Jadi kita lihat keseharian kita kayak gimana. Lalu ini yang mungkin berat yaitu kita catat gitu. Kita catat keseharian kita, atau kalau lo bisa inget pakai memori lo silakan gitu ya. Lo catat keseharian lo, oke, gue hari ini bangun jam sekian, terus dari jam sekian sampai jam sekian gue ngerjain ini. Terus segitu mungkin lebih bagusnya dicatat pakai tabel waktu gitu ya, jam berapa bangunnya gitu, jam berapa berangkat kerja, dan mungkin kalau lebih detail pun lebih bagus gitu. Misalnya lu mulai aware jam berapa lu mulai ngantuk di tengah jam kantor atau di tengah jam kuliah gitu ya, lu jam berapa energi lu mulai turun, jam berapa lu mulai lapar, jam berapa lo mulai konsentrasinya nggak karuan, kayak gitu-gitu. Nah itu bisa lo catat di buku atau catat di handphone, atau bahkan sekarang juga banyak gitu sebenarnya aplikasi untuk nge-track kegiatan kita gitu. Jadi lo tinggal cari aja aplikasi yang cocok, di situ lo bisa tinggal buka apps-nya, masukin kegiatan lo untuk nge-track kegiatan lo dalam seminggu gitu. Kemudian ada langkah selanjutnya. Nah, berikutnya, ini sebelum gue bahas poinnya, ada satu quotes nih sebenarnya. Jadi ada satu quotes yang bilang gini, don't be busy, be productive. Jadi seringkali kita dibuat terkesima dengan kesibukan, padahal belum tentu kesibukan itu produktif. Nah, maksud dari quotes ini adalah kita harus tahu nih jam-jam produktif kita tuh jam di mana aja. Nah, ketika kita tahu jam maksimal kita di jam berapa sampai jam berapa kira-kira, nah itu kita bisa masukkan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang perlu kita selesaikan pada jam-jam tersebut. Nah, satu hal yang nggak boleh kita lupa adalah jangan lupa otak kita juga perlu harus istirahat. Karena ketika otak kita beristirahat itu kita bisa jadi lebih maksimal. Gitu. Nih gue panjang sebenarnya nih pembahasannya nih kalau misalkan silakan ini ya, apa ya. Nah, jadi ada cerita nih Yud dan Steffi. Satu kali ada seorang anak muda, itu dia nantangin seorang kakek-kakek, gitu kan, kayak kakek, ayo kek, saya mau nantang kakek untuk potong pohon nih dari pagi sampai sore, siapa yang paling banyak bisa potong, gitu kan. Nah si anak muda ini dari pagi dia potong terus pohon-pohon di hutan, sementara si kakek setiap 1 jam istirahat,
setiap 1 jam istirahat, setiap 1 jam istirahat. Nah, kalau misalkan dilihat, wah kayaknya nih anak muda yang jauh lebih banyak, karena dia nggak berhenti-berhenti kan kerjanya. Nah, ternyata ketika sudah sore, dihitung-hitung, ternyata si kakek yang jauh lebih banyak. Terus anak muda ini bingung dong, loh kenapa kok bisa kan kakek 1 jam istirahat, 1 jam istirahat, saya nggak pernah berhenti. Terus dia bilang, si kakek, iya, yang kamu lihat saya istirahat, tapi saya sebenarnya sedang menajamkan kapak saya. Nah, itu yang seringkali kita alamin, kita lakukan secara nggak sadar. Seringkali kita dari jam 8 sampai jam 5 kita kerja terus. Tapi kita lupa untuk kita kasih otak kita istirahat. Kenapa? Karena ketika kita kasih otak kita istirahat, fisik kita istirahat, kita bisa recharge energi dan kita bisa jauh lebih maksimal. Nah, satu lagi, jadi waktu itu gue nonton satu video singkat. Ada seorang perempuan, jadi dia istirahat jam 12, itu kan biasanya 1 jam kan. Dia selalu pakai hanya untuk makan tuh setengah jam. Kemudian dari setengah 1 sampai 1:15, dia tuh pasti tidur 15 menit. Nah, dia lakukan itu supaya dia bisa recharge, nanti jam 1 dia bisa gas lagi istilahnya. Itu sih tips berikutnya. Jadi waktu produktif kita kapan, dan jangan lupa kasih istirahat buat fisik kita. Mantap. Ya. Lalu tips berikutnya atau langkah selanjutnya? Setelah jadwal disusun, kita tinggal mengusahakan supaya kita bisa mengikuti jadwal yang udah kita bikin nih. Kuncinya di sini yaitu belajar disiplin dan konsisten. Mungkin pasti akan jatuh bangun pada awalnya, tapi tetap aja lakukan dengan konsisten. Nah, salah satu tipsnya biar kita bisa konsisten adalah cari teman yang punya tujuan dan membentuk kebiasaan positif ini. Jadi kita bisa saling ingetin, bisa saling ngasih semangat. Biasanya kalau berdua lebih baik, asik. Itu kayak slogan apa ya? Itu alkitabiah banget ya. Berdua lebih baik ya, mantap. Bagus nih buat jadi judul podcast nih. Cuman yang single kesian ntar. Oke. Ini masih ada satu tips lagi nih ya? Masih ada satu lagi. Terakhir ya, Oke, nah tips yang berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah kita harus kasih reward sama diri kita sendiri setelah kita menyelesaikan tugas. Itu yang harus dicatat penting ya. Reward diberikan setelah kita menyelesaikan goal kita atau mencapai goal kita, menyelesaikan target kita. Jangan sebelumnya ya. Iya, jangan biar gue semangat iya. Gitu. Jadi memang nyambung sebenarnya sama tadi Steffi bilang mengenai konsistensi ya. Jadi konsistensi ketika kita memberikan reward sama diri kita sendiri juga harus terus kita pertahankan. Jadi pokoknya apapun yang terjadi, selesai dulu tugasnya baru dikasih reward. Nah, reward ini bisa macam-macam sebenarnya. Misalnya bisa order makanan gitu. Yang boba ya kan. Gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya simple tapi bikin kita senang gitu. Sebagai bentuk penghargaan. Terima kasih untuk diri kita sendiri. I thank me for everything yang kita udah lakukan, kita udah selesaikan. Kita berterima kasih sama diri kita sendiri karena kita bisa konsisten, karena kita bisa ngelawan ego kita. Itu kita kasih reward. Tuh. Mungkin tapi jangan over reward juga kali ya. Misal zaman sekarang kan ada tuh banyak pembahasan yang over reward sama diri lu sendiri. Lu terlalu banyak memberikan reward. Kita punya goal kita 10, begitu selesai nih 0,5 langsung kasih reward. Benar. Ya, jadi jangan kerjanya baru 10 menit, reward tuh iPhone gitu, buset. Itu kayaknya rewardnya istirahat 30 menit. 30 menit. Betul. Selesai yang 10 menit pertama lah. Ya, jadi nggak boleh terlalu excuse juga gitu ya. Mungkin bisa juga yang kalau kita sambungin tadi ke tentang main handphone, mungkin bisa juga gitu misalnya, gue mau belajar, let's say misalnya gue mau belajar 1 jam misalnya gitu ya, belajar 1 jam dan gue akan konsisten gak mau buka handphone mau gue matiin, and then setelah lu belajar, reward lu adalah buka handphone, dan menurut gue itu kayak bisa juga gitu, jadi kayak lu menikmati banget gitu akhirnya gitu, jadi bisa, betul. Jadi rewardnya tuh sebenarnya bisa macam-macam gitu kali ya. Oke, nice.
Tapi daripada kita berpanjang-panjang lagi, mungkin gue ulangin lagi tadi langkah-langkahnya secara singkat, yaitu yang pertama kita amati dulu, observe kegiatan kita sehari-hari, bagaimana kebiasaan kita catat sebisa mungkin. Kemudian kita buat minggu berikutnya, kita bikin jadwal, kita lihat dari aktivitas kita minggu sebelumnya. Jadi di situ kita bisa bikin jadwal, jam berapa kita paling produktif, dan seterusnya. Kemudian setelah jadwalnya disusun, itu tadi yang udah dibilang, kita harus konsisten, disiplin. Terus yang terakhir juga, setelah kita udah bisa konsisten dan disiplin, kita harus kasih reward. Cuman rewardnya juga jangan over reward gitu. Ya, jadi rewardnya yang masuk akal. Oke. Mungkin sebelum gue tutup, mungkin masih ada mau komentar, pendapat, atau tambahan, atau pengalaman dari Lexi atau dari Steffi? Silakan. Kalau gue sih ya, misalnya berkaitan dengan membuat hari lo efektif ini, gue rasa tuh ini berkaitan sama cara lo organisir barang-barang lo gitu loh, maksudnya. Istilahnya taruh barang pada tempatnya gitu. Jadi misalnya gue udah bikin jadwal pagi-pagi nih, jadwal gue adalah setiap jam 6 pagi gue udah harus berangkat kantor. Tapi ternyata gue 6.15, 6.20 gue belum berangkat juga. Itu karena gue nyari-nyari kunci motor gue di mana gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh mengganggu jadwal. Sebenarnya itu hal-hal yang sepele banget kan. Tapi karena lo nggak mengorganisir semuanya dengan baik, ternyata ini nggak hanya mengorganisir jadwal lo, waktu lo, cuman barang-barang lo juga. Atau misalnya penamaan file di laptop. Kadang-kadang kan kita kan kalau bikin data-data gitu kan, data terakhir banget sekali. Begitu di rapat, bos tanya yang mana, lo kelabakan. Benar-benar, namanya sama semua ya. Terakhir semua ini bos. Pokoknya terakhir lu cari aja bos sendiri bos. Berarti ya, sebenarnya jadi mungkin seperti gini ya, kita udah punya jadwal nih, kita lihat besoknya kita mau ngapain, and then kita harus prepare juga kali ya hari sebelumnya gitu, misalnya jangan sampai kita lupa kunci motor di mana gitu. Mungkin pas tadi lu ngomong, gue keingetan zaman gue masih sekolah gitu ya, orang tua selalu gini, atur buku malam-malam, jangan pagi-pagi gitu ya. Jadi begitu mau berangkat, jadi supaya hal-hal yang kecil ini tidak mengganggu jadwal kita di cuman karena gue terlalu malas untuk membuat jadwal untuk mempersiapkan, jadi daripada gue buat jadwal untuk mempersiapkan di mana kunci gue, jadi mendingan setiap gue pulang kunci gue ya situ doang gitu. Jadi gue kadang-kadang ada orang yang masuk garasi kunci itu dibawa gitu, sampai lo ke dapur kemana tuh taruh gitu, nggak jelas kuncinya di mana, nggak tahu lagi kuncinya di mana. Benar, betul. Mantap, benar. Oke. Atau mungkin kuncinya dikasih itu, lo tau nggak, ada yang bisa siul terus dia titit. Jadi lo ketahuan kuncinya sekarang, banyak bisa ya, banyak ya. Oke, kalau Lexi ada tambahan lagi Lex mungkin? Apa ya, sebenarnya semua orang punya waktu yang sama sih, 24 jam, dan nggak bisa dikurang, nggak bisa ditambahin. Selain itu, kayaknya alasan macet udah nggak relevan lagi. Jadi lu nggak bisa jadikan, karena macet, jadi lu terlambat atau yang lain gitu. Jadi apalagi untuk meeting Zoom ya, apalagi untuk meeting Zoom ya. Macet, ini mouse-nya macet. Sinyalnya hilang, nggak bisa masuk. Oke. Gitu sih, seringkali ya memang mungkin benar, cuma kita udah tahu istilahnya, kita hidup di Jakarta pasti macet. Kalau nggak macet ya bukan Jakarta. Kalau Jakarta nggak macet ya masuk berita gitu. Jadi lo nggak bisa masukin alasan macet tuh sebagai alasan untuk lo nggak menepati janji jadwal gitu. Itu sih yang gue ngerasain banget, dan itu juga berlaku sama gue sebenarnya. Benar. Ya, dan ini juga proses ya buat kita ya, walaupun kita udah bacain ini, kita juga pasti punya banyak distraction yang perlu kita hadapi gitu ya, untuk supaya kita lebih efektif. Oke, thank you banget nih buat lo berdua, dan akhir kata gue juga mau ngucapin buat kalian yang dengerin, selamat mencoba untuk ngatur jadwal hari kalian, atau untuk memaksimalkan yang lebih bagus lagi supaya hari kalian itu lebih produktif dan efektif. Dan gue mau mengutip lagi tadi quotes yang si Lexi bacain itu kalian, yaitu don't be busy, be productive gitu ya. Jadi jangan cuma sibuknya doang, cuman mungkin
harus dilihat, apalagi usia-usia kayak kita gitu ya, kita harus lihat bahwa kegiatan yang kita lakukan itu harus menghasilkan sesuatu gitu, supaya jangan menyesal di masa mendatang. Wih, mantap. Dan yang paling penting, Alkitab, kita harus balik lagi ke Alkitab, itu ngajarin kita di Amsal 3 ayat 6 yang bilang, akuilah dia, yaitu akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan konteksnya di sini kalau lo baca di situ adalah konteksnya bahwa kita harus selalu minta hikmat dari Tuhan, dan kita harus selalu berserah sama kekuatan Tuhan, terutama dalam ngatur kegiatan-kegiatan kita, supaya akhirnya kita bisa lebih produktif, lebih efektif, dan ya supaya juga talenta yang Tuhan kasih bisa kita gunakan lebih efektif lagi gitu ya, nggak cuman buka-buka handphone doang, kerjaannya bukan cuma buka TikTok doang kayak gitu. Oke, thank you banget lagi buat lo berdua, dan terima kasih buat yang dengerin. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dadah.